Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nejib Berta Utama dari kelas PMI 6B mau mempresentasikan hasil UTS Riset Aksi. Pada nomor satu ini terdapat 4 poin. Yang pertama, riset aksi. Nah, apa yang dimaksud dengan riset aksi ini? Riset aksi ini adalah merupakan suatu kegiatan riset yang dilandaskan pada aksi nyata atau action dengan mengembangkan jiwa partisipasi masyarakat dalam memecahkan suatu problem yang ada pada diri mereka maupun pada lingkungan. Lalu merancang program-program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan permasalahan hidup mereka. Yang kedua, pada bagian B, apa yang dimaksud dengan fasilitator? Nah, fasilitator ini adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami suatu permasalahan atau tujuan dengan bersama-sama mereka dalam membuat perencanaan agar mereka dapat memecahkan suatu permasalahan. Namun, perlu diingat, fasilitator ini tidak mengambil suatu posisi tertentu pada diskusi. Jadi hanya memfasilitasi saja. Yang bagian C ada partisipasi. Nah, partisipasi ini adalah seseorang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, mau itu pertemuan, diskusi, atau conference. Nah, partisipasi ini juga bisa disebut dengan pemeran. Selanjutnya yang terakhir adalah lobby dan negosiasi. Nah, kawan-kawan, lobby ini adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain agar mereka terpengaruh dengan obrolan kita, agar mereka sependapat, seagenda, dan sekepentingan. Nah, perlu diingat, untuk lobby ini sifatnya non-formal. Selanjutnya, negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah suatu kegiatan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan bersama atau kesepakatan dalam diskusi formal. Nah, untuk negosiasi ini sifatnya formal. Selanjutnya nomor 2. Kenapa belajar riset aksi ini subjek-subjek? Karena pada riset aksi ini mengembangkan jiwa partisipasi yang mempelajarinya. Jadi, seorang dosen ini menempatkan mahasiswa ini bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Yang dimana mahasiswa ini tidak hanya menerima saja, tetapi mahasiswa ini membangun jiwa partisipasi dengan mengkritik, dengan memberi masukan kepada apa yang sudah disampaikan kepada dosen. Jadi ada komunikasi antara dosen dan mahasiswa, bukan mahasiswa atau dosen memberikan materi saja kepada mahasiswa tanpa ada timbal balik komunikasi. Tetapi riset aksi ini membangun jiwa partisipasi yang ada pada diri mahasiswa. Jadi mahasiswa ini perlu diingat bukan menjadi objek tapi menjadi subjek. Nah, sebaliknya ketika terjun ke masyarakat pun sama. Riset aksi ini kita seorang sebagai fasilitator mengembangkan dan membangun jiwa partisipasi masyarakat agar masyarakat ini mau tergiroh dirinya untuk adanya perubahan pada diri mereka masing-masing untuk berpikir kritis, menggali program-program. Nah, menggali program-programnya pun dari mereka sendiri, bukan seorang fasilitator yang membawa program. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil, kenapa belajar riset aksi ini subjek-subjek? Karena pada riset aksi ini mengembangkan jiwa partisipasi, adanya timbal balik komunikasi, bukan hanya satu arah saja, tetapi ada dua arah, yang dimana antara si A dan si B ini saling berkomunikasi, saling memberikan masukan, saling memberikan kritik untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, tahapan siklus riset aksi. Nah, tahapan siklus riset aksi ini ada 4 tahapan. Per tahapannya itu 1 pekan. Yang pertama, pada pekan pertama atau tahap pertama ini terdapat soswal, yang dimana soswal ini sosialisasi awal. Ada soswal, ada rempuk warga, ada refleksi sosial. Nah, itu pada tahapan pertama. Selanjutnya pada tahapan kedua terdapat pemetaan sosial sama organisasi masyarakat.
Jadi mengukuhkan organisasi masyarakat ini mengukuhkan siapa yang mau menjadi duta pemberdayaan. Pada tahap 3 ini terdapat Cantip dan Sipro. Cantip ini adalah perencanaan partisipasi dan Sipro ini sinergi program. Nah, pada tahap 4 terdapat eh, Pepro dan Monef. Nah, Pepro ini adalah perencanaan program dan Monef ini monitoring evaluasi. Siklus riset aksi atau bisa juga disebut siklus Sisdamas ini berputar. Jadi ketika tahap pertama lanjut ke tahap 2, lanjut ke tahap 3, lanjut lagi ke tahap 4, balik lagi ke tahap 1. Jadi berputar rodanya. Nah, soswal. Soswal ini adalah sosialisasi awal. Nah, pada sosialisasi awal ini kita menjelaskan tentang siklus yang kita akan lakukan pada desa tersebut. Nah, soswal ini kita presentasikan kepada TOA, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, agar mereka ini tahu atas siklus-siklus yang akan dilakukan oleh kita atau oleh masyarakat. Selanjutnya, rempuk warga. Nah, rempuk warga ini adalah mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kesepakatan agar mereka setuju dan menandatangani siklus Sisdamas ini untuk melakukannya. Kenapa dilakukan dengan tanda tangan? Agar mereka berkomitmen untuk menjalankan siklus ini. Selanjutnya, setelahnya RW ada refso, refleksi sosial, yang dimana refleksi sosial ini kita mengumpulkan seluruh warga, mereka mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada pada diri mereka atau lingkungan, lalu mereka tulis. Misalnya ditulis di tangan, terus dikumpulkan. Nah, jadi apa yang ada dalam diri mereka, unek-unek pada diri mereka, itu diungkapkan pada refleksi sosial. Nah, selanjutnya, untuk ke tahap berikutnya, ini harus ada perencanaan. Misalnya kita mau hari apa untuk kumpul kembali. Nah, ini perlu diingatkan, perlu diagendakan pertemuan berikutnya. Setiap pertemuan ini harus dibuat berita acaranya dan tanda tangan suatu kehadiran agar mereka bisa berkomitmen agar teragenda dan tersistematis acaranya. Selanjutnya tahap kedua ada PESO dan Orgamas. Nah, PESO ini adalah suatu pemetaan sosial dari hasil-hasil refleksi sosial. Nah, pada refleksi sosial misalnya terdapat permasalahan ekonomi, misalnya permasalahan ekonomi, agama, sosial, budaya, agama, bahkan yang lain-lainnya. Nah, ini harus diklasifikasikan pada pemetaan sosial ini. Nah, pemetaan sosial ini dilakukan FGD, fokus group discussion. Nah, ini perlu dilakukan, perlu diagendakan karena ada pada tahap 2. Pada PESO ini kita membangun atau membuat sebuah peta misalnya. Nah, nanti kita membuat peta dulu. Nah, setelah membuatnya peta, pasti ini kan kita suguhkan kepada masyarakat. Pasti banyak dari mereka itu, wah, ternyata petanya bukan begini. Nah, akhirnya dirubah. Oh, petanya bukan begini, akhirnya dirubah, dan akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa peta di suatu daerah ini seperti ini. Nah, pada refleksi sosial, itu kan masyarakat ini menjelaskan apa yang terjadi pada diri mereka atau suatu lingkungan. Ada permasalahan dari sosial, budaya, ekonomi, agama, atau dan lain-lain. Nah, ini perlu pada PESO ini kita petakan mana rumah yang ada titik mana yang terjadi pada sosial, misalnya permasalahan sosial ini diberi tanda misalnya disilang. Kalau misalnya agama strip, kalau misalnya ekonomi tambah. Nah, ini untuk apa digambarkan seperti ini? Untuk memudahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan PESO, pemetaan sosial itu seperti ini. Kita mempetakan
permasalahan-permasalahan yang tadinya ada di refleksi sosial ini dipetakan. Nah, sesudahnya itu sepakat bahwa masyarakat ini, oh ini permasalahan-permasalahannya, akhirnya dibentuklah Orgamas. Nah, Orgamas ini adalah duta pemberdayaan masyarakat, yang nantinya Orgamas ini yang menjalankan siklus Sisdamas ini. Nah, kita sebagai seorang fasilitator gimana? Kita bukan lagi ada orang yang ikut andil, tapi kita di belakang. Nah, yang menjadi pemeran utama itu adalah masyarakat. Jadi kita mah hanya mendorong saja. Orgamas lah yang nantinya menjadi pengatur dari siklus ini, jalannya siklus ini. Nah, Orgamas ini bisa dipilih dari organisasi di masyarakat tersebut. Misalnya bisa dari organisasi Karang Taruna, DKM, atau Posyandu, atau apapun yang ada pada organisasi di masyarakat tersebut. Tetapi pilihlah organisasi yang sehat. Ada programnya, ada kegiatannya, jangan sampai vakum. Nah, ketika Orgamas ini sudah dibentuk, misalnya Karang Taruna lah yang terpilihnya, maka Karang Taruna lah nanti yang akan menjalankan program-program ini, siklus-siklus ini. Nah, setelah Orgamasnya sudah terbentuk, maka agendakan lagi untuk pertemuan berikutnya untuk membahas tahap 3. Selanjutnya tahap 3, yaitu perencanaan partisipasif. Dalam hal ini, perencanaan partisipasif ini adalah Orgamas membahas tabulasi hasil dokumen. Nah, tabulasi ini, hasil dokumen ini, apa yang tadi sudah dipetakan pada pemetaan sosial. Nah, ini ditabulasikan, dibuat, bisa dilakukan secara Excel maupun Word. Ada tabel-tabel. Jadi, misalnya apa nih yang dibutuhkan, di ini dibuat tabulasinya, tabulasi hasil dokumennya. Lalu penyusunan dan rekapitulasi hasil pesos. Nah, ini harus direkapitulasi, harus dirapihkan lah data-datanya. Selanjutnya, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan. Nah, skala prioritas ini, misalnya kita buat nih, pada pemetaan sosial yang tadi, nah, pasti kan ada yang urgent, ada yang bahaya, ada yang penting, ada yang perlu. Nah, ini beda. Misalnya untuk yang urgent, misalnya ditandai tambah, atau yang bahaya ditanda ini, terus yang perlu ditandakan ini. Nah, ini yang dinamakan pengklasifikasian pada skala prioritas. Mana dulu nih yang harus didulukan untuk membantu? Yang pastinya yang urgent dulu lah, yang sangat penting. Misalnya ada jalan rusak, tapi di sebelah sana ada rumah yang mau roboh. Nah, mana dulu yang didahulukan? Nah, rumah roboh yang dulu, karena ini skala prioritas, urgent. Kalau misalnya kita tidak dibenarkan, ini akan berakibat fatal, bahkan ada yang sampai meninggal kalau misalnya rubuh. Nah, ini yang disebut skala prioritas. Nah, selanjutnya pada penetapan skala prioritas ini harus ada klasifikasi yang tadi saya sudah disebutkan. Selanjutnya penetapan PJ, kegiatan jangka pendek. Setelah itu menyusun RKTL. Nah, sesudahnya CANTIP ini beres, maka lanjut kepada SIPRO. Nah, SIPRO ini sinergi program. Pada SIPRO ini, kawan-kawan, terdapat penetapan kegiatan, lalu fasilitasi penyusunan, lalu proposal oleh Pokja, setelah itu sinergi dengan Musrembang, lalu mengembangkan keswadayaan warga, lalu fasilitas kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Setelah itu bentuk lagi RKTL. Nah, sesudah SIPRO ini sudah beres, lanjut pada tahap 4. Nah, pada tahap 4 ini terdapat perencanaan program dan MONEF. MONEF ini adalah monitoring evaluasi. Pada perencanaan program ini, kita membuat tim pelaksana dan tim pengawas. Hal ini terdapat pembagian tugas, lalu sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, agar mereka tahu program-program apa saja yang akan dibuat. Nah, selanjutnya, ini setelahnya pelaksanaan secara partisipasif, lalu membentuk organisasi pemeliharaan.
Nah, ketika sudah ada pembangunan, ini harus dibentuk organisasi pemeliharaannya. Misalnya membuat jalan, misalnya memperbaiki jalan. Nah, ini harus ada nih organisasi yang memelihara ini, organisasi yang menjaga jalan agar jalan ini atau fasilitas apa yang sudah dibuat ini terjaga. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Nah, MONEV ini adalah program yang sudah dilaksanakan, selanjutnya dibentuk. Ada nih laporan-laporan dari tim pelaksana, tim pengawas atas hasil pelaksanaannya. Terus setelah itu menyusun rekomendasi, lalu refleksi lagi. Nah, ini refleksi lagi, kumpulkan lagi, bentuk lagi FGD, forum focus group discussion. Nah, apa nih misalnya yang kurang, kita refleksikan lagi nih, karena perlu adanya refleksi ini, karena semasa kita hidup di dunia ini pasti permasalahan akan terus berkembang, terus ada, maka harus ada lagi refleksi bersama. Nah, tujuannya refleksi bersama ini untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan misalnya apa saja ketika ada kendala-kendala dalam perencanaan program. Ini perlu monitoring, evaluasi bersama lagi. Terus selanjutnya bentuk lagi RKTL. Selanjutnya balik lagi ke tahap pertama. Jadi siklusnya itu seperti itu. Jadi dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap empat, balik lagi ke tahap satu. Jadi seperti roda. Kenapa dinamakan sirkulasi atau siklus riset aksi? Karena emang berputar. Terus berputar. Tidak berhenti di situ saja. Harus ada tindak lanjutnya. Bukan tidak lanjut, tapi tindak lanjut. Nah, perlu diingat. Jadi siklus Damas itu memang sangat perlu terus diawasi oleh seorang fasilitator agar siklus ini tetap terus berjalan. Dan dengan adanya sebuah komitmen dari masyarakat dan organisasi masyarakat, ini menjadi sebuah hal penting dalam menjalankan siklus Damas ini. Selanjutnya nomor 4, kemukakan analis Anda tentang film atau suatu kisah dari Nabi Musa. Kemukaan saya atau pendapat saya pada film ini adalah Nabi Yusuf ini nabi atau seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan melihat suatu kondisi masyarakat ini secara universal, bukan pada satu pihak. Nah, Nabi Yusuf ini bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, lalu dapat membangun jiwa partisipasi pada masyarakat. Jadi film Nabi Yusuf ini ketika diberikan sudut pandang kepada pemberdayaan, bahwa Nabi Yusuf ini sangat memberikan suatu kontribusi kepada rakyat Mesir, yang dimana rakyat Mesir ini menjadi terbangun jiwa partisipasi masyarakatnya untuk membangun suatu daerah. Bisa dilihat ketika terjadi kesuburan, terus terjadinya kekeringan, akhirnya permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, tahapan-tahapan dakwah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini difitnah, dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh sudah berbuat zina kepada Zulaikha. Tapi permasalahan tersebut akhirnya bisa disikapi dengan bijaksana. Nabi Yusuf mempunyai sifat kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Ini adalah sebuah contoh dari dakwah Nabi Yusuf, bahwasanya beliau ini memberikan suatu uswah bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Dengan kesabaran, dengan bertawakal kepada Gusti Allah, akhirnya permasalahan itu bisa beres. Selanjutnya, tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini adalah membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan ini untuk memanfaatkan 7 tahun masa subur itu, maupun kebijakan mitigasi menghadapi situasi resesi. Beliau memimpin jalannya kebijakan ekonomi, politik, hingga operasi intelijen dan kontra-intelijen untuk menjaminkan kebijakan. Jadi Nabi Yusuf ini
dakwahnya ini adalah yang pertama dilakukan adalah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masa subur itu 7 tahun dan masa paceklik 7 tahun. Selanjutnya Nabi Yusuf ini kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat untuk menyambut 7 tahun kesuburan itu dengan bercocok tanam, lalu memanfaatkan tanah kosong yang dimiliki kerajaan. Beliau pun dengan kerajaan membackup dengan membangun infrastruktur dasar, misalnya membangun irigasi untuk mengalirkan air-air ini kepada sawah-sawah yang atau tanaman-tanaman yang ditumbuhi agar bisa terserap airnya. Nah, Nabi Yusuf ini ketika terjun ke masyarakat ini, beliau pun membangunkan jiwa partisipasi masyarakat dan beliau pun membimbing. Misalnya, beliau pun membimbing ketika masyarakat sedang bercocok tanam. Nah, yang jadi permasalahan ini, masyarakat ini menjadi subjek dan Nabi Yusuf ini menjadi subjek. Jadi ada saling keterkaitan. Jadi ada saling bahwa yang satu ini bekerja, masyarakat bekerja, dan ini pun bekerja, Nabi Yusuf pun. Jadi saling berpartisipasi. Jadi Nabi Yusuf ini bisa membangun jiwa partisipasi masyarakat agar mereka ini mau untuk mensejahterakan tempatnya. Selanjutnya beliau pun membangun sistem cadangan ekonomi, diantaranya pembangunan 7 lumbung untuk menyimpan gandum yang disimpan agar awet selama 7 tahun tersebut. Nah, selanjutnya dengan kebijakan Nabi Yusuf ini mengajak rakyat untuk berperan serta. Nah, para hartawan, para orang-orang kaya ini diajak untuk membayar pajak. Nah, dalam membayar pajak ini, ketika membayar pajak 1 tahun, maka 2 tahunnya akan gratis. Begitupun selanjutnya sampai 14 tahun. Nah, ini kan ada keuntungan, tetapi tetap keuntungannya ke masyarakat ada, keuntungan ke pemerintahan juga ada. Jadi ada saling keterkaitan. Nah, Nabi Yusuf ini membangun jiwa partisipasi. Dan selanjutnya, Nabi Yusuf ini mengajak kepada orang-orang kaya atau hartawan untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak ini, tujuannya adalah untuk membantu pemerintahan dan untuk memberikan keuntungan juga kepada masyarakat agar mereka ini ketika nanti datang masa 7 tahun masa paceklik ini mempunyai persediaan sandang dan pangan terutamanya makanan gitu. Nah, ketika pajak ini sudah jalan, akhirnya irigasi dan lumbung pun sudah terbuat, sudah tercipta. Akhirnya mereka ini hasil-hasil taninya itu dikumpulkan di lumbung yang tadi sudah dikonsep dan sudah direncanakan oleh Nabi Yusuf. Nah, bahwasanya langkah-langkah Nabi Yusuf ini untuk memberdayakan suatu masyarakat atau suatu daerah ini sudah tercapai sukses, bahkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dan membangun jiwa partisipasi masyarakat agar masyarakat ini menjadi subjek, menjadi tersadarkan. Terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru hatta biqaumin ma la yughayyiru bi anfusihim." Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ketika suatu kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Nah, rakyat Mesir ini ketika zaman Nabi Yusuf ini mau untuk merubah keadaan dari diri mereka dengan adanya dorongan dari Nabi Yusuf ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak mengenakan. Mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.